Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryami dari kelas F semester 5, jurusan Sosiologi. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Industri. Yang pertama, saya akan memaparkan mengenai makalah kelompok saya yang berjudul CSR di Sektor Industri. Pertama-tama, kita menuju pada pengertian CSR. CSR ini adalah Corporate Social Responsibility, atau merupakan komitmen sebuah perusahaan di dalam dunia bisnis untuk berusaha dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Kemudian, terdapat 3 dasar prinsip dalam CSR ini. Yang pertama itu profit, yakni keuntungan. Yang kedua ada people, yaitu sumber daya manusia. Yang ketiga adanya planet, yaitu keadaan lingkungan di dalam muka bumi. Selanjutnya, berkaitan dengan jenis-jenis CSR. Yang pertama itu adalah cost promotion, atau penyediaan dana yang merupakan bentuk kontribusi dalam meningkatkan kepedulian masalah sosial. Yang kedua itu ada cost related marketing, yaitu perusahaan mendonasikan beberapa persen dari keuntungan penjualan untuk mengatasi masalah sosial, dan bentuknya dapat bekerja sama dengan organisasi non-profit sehingga saling menguntungkan dan membantu meningkatkan penjualan. Yang ketiga, ada corporate social marketing, yaitu perusahaan mengadakan kegiatan kampanye untuk mengupgrade kualitas masyarakat itu sendiri, bisa di bidang kesehatan, keamanan, maupun kesejahteraan. Nah, yang keempat ada corporate philanthropy, yaitu perusahaan memberikan kontribusi secara langsung kepada kegiatan maupun pengentasan masalah sosial dengan bantuan tunai atau pelayanan. Yang kelima, ada community volunteering, yaitu mendukung komunitas lokal dalam menyelesaikan permasalahan sekitar. Dan yang keenam, ada social responsible business practice, yaitu melaksanakan praktik bisnis dan investasi yang mengatasi permasalahan sosial. Pembahasan selanjutnya ada manfaat CSR. Yang pertama, ada manfaat bagi perusahaan, yaitu meningkatkan citra perusahaan, kemudian menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik, serta meningkatkan kinerja karyawan. Sedangkan bagi masyarakat, terciptanya peluang kesempatan kerja atau pengalaman kerja dan pelatihan kerja yang lebih banyak. Kemudian adanya pendanaan investasi komunitas dalam pengembangan infrastruktur. Yang terakhir memberikan kecakapan dalam bidang ekonomi. Nah, kemudian manfaat bagi pemerintah sendiri, yaitu yang pertama adanya dukungan pembiayaan, kemudian adanya dukungan sarana dan prasarana, dan yang terakhir adanya dukungan keahlian. Kemudian ada pentingnya penerapan CSR di dalam kehidupan berbisnis. Yang pertama itu karena kebutuhan dan harapan masyarakat yang semakin berubah. Kemudian karena terbatasnya sumber daya alam. Yang ketiga, karena menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik. Kemudian yang keempat, mengimbangi antara tanggung jawab dan kekuasaan. Sedangkan yang kelima adalah keuntungan jangka panjang baik bagi perusahaan maupun masyarakat. Kemudian, pelaksanaan CSR di Indonesia mengikuti beberapa pola, yakni yang pertama, keterlibatan langsung, yang kedua, melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan, yang ketiga, bermitra dengan pihak lain. Kemudian, terdapat pemetaan wujud CSR yang telah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Yang pertama, meliputi pengembangan sumber daya manusia, kemudian pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat, lalu ada pelestarian lingkungan, yang terakhir pemberian bantuan cepat kepada masyarakat yang tertimpa bencana alam. Kemudian, contoh pelaksanaan CSR di Indonesia yaitu salah satunya dilakukan oleh PT Pertamina yang memberikan pemberdayaan di bidang pendidikan dengan beasiswa, kemudian di bidang kesehatan ibu dan anak melalui program Posyandu, dan juga terdapat program kali bersih dan penghijauan seperti pada
Daerah aliran Sungai Ciliwung. Pertanyaan selanjutnya mengenai wawancara kepada masyarakat yang terdampak langsung dari proses industri. Saya sudah melakukan wawancara kepada narasumber yang berada di Kecamatan Gunung Putri. Di sini beliau belum berkenan untuk wawancara secara langsung, jadi saya hanya bisa mewawancarai melalui chat WhatsApp. Nah, dari beberapa pertanyaan yang saya ajukan, jadi di daerah lingkungan atau di daerah rumah Ibu Sugi ini berada pada kawasan industri di mana terdapat beberapa pabrik. Nah, yang paling dekat dengan rumahnya Ibu Sugi adalah pabrik garmen. Nah, keberadaan pabrik garmen ini memberikan dampak baik positif maupun negatif kepada masyarakat. Dampak positifnya contohnya adalah membuka lapangan pekerjaan. Terbukti dari banyaknya warga masyarakat yang bekerja menjadi buruh di pabrik garmen tersebut. Tetapi ada dampak negatifnya, yaitu timbulnya polusi udara dan juga kebisingan alat-alat pabrik gitu. Kemudian sebetulnya ada faktor lain jika ada pabrik di dekat rumah, suka ada demo buruh seperti itu, dan itu cukup mengganggu juga bagi warga masyarakat sekitar. Nah, sebetulnya perusahaan atau pabrik garmen ini sudah memberikan atau sudah mengadakan program CSR itu sendiri, berupa penanaman pohon supaya polusi udaranya itu berkurang. Tetapi keberlanjutan program penanaman pohon ini tidak disertai adanya kelanjutan yang pasti. Jadi setelah penanaman pohon sudah begitu saja, tidak ada penerusan untuk cara merawatnya bagaimana atau supaya pohon itu tetap subur gitu. Yang terjadi adalah pohon-pohonnya mati, kemudian polusi udara tetap ada. Jadi menurut saya adalah CSR di dalam atau pada perusahaan atau pabrik-pabrik sebenarnya sudah ada, tapi tinggal bagaimana CSR itu dapat berjalan secara berkelanjutan agar manfaat yang diterima masyarakat bisa terus-menerus dan juga tidak putus.